Ada beberapa sebab bahwa harta warisan itu boleh ditunda. Yang pertama adalah kesepakatan ahli waris. Ahli waris sepakat untuk menunda. Kemudian yang kedua, bahwa harta warisan itu tidak boleh ditunda apabila menzalimi salah satu ahli waris, atau akibat menunda itu harta warisannya akan berkurang nilainya atau rusak, maka menundanya adalah haram. Menunda harta akhirnya menzalimi ahli waris. Dengan ditunda berkurang harta, dijual, dipakai, maka hukumnya menjadi haram. Tapi menunda dalam rangka untuk membuktikan, pertama, keraguan terhadap nasab keturunan. Betulkah ini anak kandung? Jangan-jangan ini anak angkat. Jangan-jangan ini anak tiri. Jangan-jangan ini anak pungut. Jangan-jangan ini adalah, maaf, ibnul mula'anah, anak zina atau ibnu zina. Maka tidak ada hak baginya untuk mendapatkan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Thumma qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ilahi annaka 'allamtana ma lam na'lam qabla, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Imam yang kami muliakan, Bapak Ketua BKM serta pengurus masjid yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di sini malam hari ini kita mendapatkan bahagian doanya malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah berdoa untuk kita yang duduk di majlis tempat kita solat sambil menunggu waktu solat selanjutnya dengan ucapan Allahumma sholli alaihim, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum wa tub alaihim. Ya Allah, sampaikan selawat kami untuk orang-orang yang duduk di majlis ilmu sesudah dia solat. Kemudian ampunkan dosanya, terima tobatnya, rahmati sayangi dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketauladanan yang sempurna kecuali ketauladanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok idola kita, manusia yang sudah pasti dijamin masuk syurga, tapi tetap bersyukur kepada Allah. Dalam rangka mewujudkan syukurnya, beliau tetap laksanakan ibadah. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun beliau kerjakan. Itulah yang kita sering mendengar dalam sejarah. Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya, hanya karena ingin mengatakan, afala ahabbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka agar aku disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena ingin bersyukur. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita
membahas pada malam Jumat yang lalu terkait dengan fatwa nomor 3 tahun 2023 tentang masalah penundaan pembagian harta warisan. Sudah kita bahas, barangkali ada beberapa sebab bahwa harta warisan itu boleh ditunda. Yang pertama adalah kesepakatan ahli waris. Ahli waris sepakat untuk menunda. Kemudian yang kedua, bahwa harta warisan itu tidak boleh ditunda apabila menzalimi salah satu ahli waris, atau akibat menunda itu harta warisannya akan berkurang nilainya atau rusak, maka menundanya adalah haram. Menunda harta akhirnya menzalimi ahli waris. Dengan ditunda berkurang harta, dijual, dipakai, maka hukumnya menjadi haram. Tapi menunda dalam rangka untuk membuktikan, pertama, keraguan terhadap nasab keturunan. Betulkah ini anak kandung? Jangan-jangan ini anak angkat. Jangan-jangan ini anak tiri. Jangan-jangan ini anak pungut. Jangan-jangan ini adalah, maaf, ibnul mula'anah, anak zina atau ibnu zina. Maka tidak ada hak baginya untuk mendapatkan harta. Kita sudah bahas kemarin, ya, di antara pendapat para ulama yang paling keras adalah Al-Imam Abu Yusuf, mufti dalam mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa orang yang hamil menikah tidak sah pernikahannya walaupun dia sudah bertobat dan dicambuk, kecuali dia, perempuan tersebut, sudah melahirkan anaknya, baru sah pernikahannya. Itu pendapat yang paling keras di antara pendapat yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibnul mula'anah, anak dari hasil perbuatan terlaknat atau ibnu zina, maka tidak ada hak mendapatkan harta. Boleh ditunda untuk memperjelas status anak itu, atau anak angkat atau anak tiri. Karena anak angkat tidak ada hak, tidak ada bagian terhadap harta. Anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, semua yang diangkat-angkat pokoknya tak ada bagian, ya. Anak tiri juga begitu, tak ada bagian anak tiri, ya. Kemudian apalagi yang boleh menjadikan sebab bolehnya ditunda pembagian harta, jikalau anak yang ada dalam kandungan itu, ya, dipastikan dia akan mendapatkan harta, hanya saja masih diragukan apakah yang dalam kandungan itu anak itu laki-laki atau perempuan. Untuk membuktikan statusnya apakah laki-laki atau perempuan, maka boleh ditunda membagi hartanya. Ini beberapa persoalan-persoalan bolehnya menunda harta warisan. Kemudian yang terpenting adalah harta warisan yang ditunda itu pembagiannya tidak pernah berkurang haknya, kekal haknya. Jadi ini masalah, ya. Ada beberapa persoalan hari ini dampak akibat daripada ditundanya pembagian harta. Karena status harta itu dia bersifat kekal, abadi, ya. Ini yang jadi masalah. Ada harta orang tua atau kakek. Ketika kakek meninggal dunia, harta nggak dibagi-bagi, tetap nggak dibagi, karena dianggap masih ada nenek, maka harta nggak dibagi. Padahal jamaah sekalian, ini akan membawa dampak yang akan sulit ke depannya, ya. Karena hak kakek, hak anak kakek, ya, itu sampai kapanpun tetap ada. Akibat ditunda meninggal, ini persoalan. Ya. Nanti kalau dia meninggal, kakek itu tahun berapa meninggal? Dicatat, meninggal tahun 1970. Ketika kakek meninggal, anaknya masih hidup enggak? Hidup, berarti bagiannya ada, enggak dibagi-bagi. Ya. Kemudian meninggal satu demi satu. Padahal harta itu kekal. Itulah fatwa MPU Aceh. Harta itu kekal, walaupun meninggal, ingat, sebetulnya dia meninggal seharusnya sudah menerima harta, tapi ditunda-tunda, ya. Ada lagi orang yang menunda harta hanya karena dianggapnya bahwa hak ibu lebih besar daripada bagian anak. Kalau dalam konsep fikih, dalam syariat itu, dalam fikih-fikih klasik lebih jelasnya bahwa hak ibu
hak ibu ya itu hanya 1/8 as-sumun, cuma 1/8. Meninggal suami, hak istri itu hanya 1/8 ya. Kalau dia tidak punya keturunan, 1/4 itu hak istri. Tapi hari ini kita masih banyak mengadopsi hukum BW, hukum Belanda, peninggalan Belanda ya. Di mana hari ini kita sering mendengar kalau seseorang meninggal dunia, maka harta itu tidak bisa dibagi terlebih dahulu, kecuali istri mengambil setengah bahagian dari harta suaminya. Itu yang sering kita dengar dengan istilah harta gono gini. Dalam syariat tidak ada harta gono gini, nggak ada. Ya. Dalam kompilasi ada. Kompilasi itu namanya kompilasi. Semua diambil. Ya. Yang penting mendepankan kemaslahatan. Ya. Hukum adat pun diambil, itu kompilasi. Berbagai paham pendapat diambil. Syiah sekalipun ada di kompilasi. Ya. Jadi dalam fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada istilah harta gono gini, nggak ada. Ya, nggak ada harta gono gini. Ya. Meninggal suami, bagian istri 1/8. Ya. Atau kalau nggak punya anak 1/4. Ya. Ada beberapa persoalan yang hari ini menjadi masalah buat kita, karena itu bertentangan dengan fikih sunnah syariat. Tadi satu terkait dengan masalah harta bersama, harta gono gini. Dalam fikih nggak ada harta gono, harta suami, harta suami. Harta istri, harta istri. Kalau meninggal dunia suami, harta suami yang dihitung. Harta istri tak dihitung. Ya. Tapi istri tetap mendapatkan bahagian. Cuma nanti ada harta istri yang ketika meninggal suaminya tak boleh dibagi. Yang mana? Misalnya harta pemberian suami. Ya. Ketika mereka hidup berumah tangga, suami kasih hadiah ulang tahun, cincin. Suami memberikan mahar. Mahar itu pemberian wajib milik istri. Kalau meninggal dunia suami, maka mahar itu tidak dibagi. Semua pemberian suami kepada istri, pakaian, semua, ya, perhiasan yang diberi baik berupa hadiah atau hibah, ya, hibah, maka ketika meninggal suami tidak dihitung pemberian-pemberian suami itu, termasuk nafkah wajib. Suami kasih nafkah wajib, 1 bulannya terhitung misalnya 3 juta. Ternyata dari 3 juta itu istri, ya, seperti kata suaminya, pandai-pandai menggunakan uang. Ya. Pandai-pandai mensiasati mengeluarkan uang. Ibu pun pandai-pandai, ya, bervariasi. Hari ini daging, besok kemudian ikan asin, telur, bervariasi. Supaya lebih irit, lebih banyak pakai telurnya, misalnya kan, daripada dagingnya. Daging seminggu sekali saja. Pokoknya pandai-pandai. Ibu pandai mengolah uang dengan baik. Ya. Kalau beli cabai, cari yang paling murah walaupun selisih cuma 100 perak. Cari ibu-ibu gitu kalau belanja, ya kan? Pandai belanja. Kalau bapak mana mau? Mana yang dekat beli terus, yang penting cepat siap. Nah, ya, kalau ibu enggak, beda cepet aja pun dikejar. Nah, apalagi beda gopek, ya. Jadi ibu pandai mengolah duit. Simpan. Meninggal suami, simpanan ibu ada 40-50 juta. Itu nggak boleh dibagi. Itu bukan harta gono gini. Itu bukan harta bersama. Itu harta ibu. Atau istrinya pun punya pencarian. Punya penghasilan, punya tabungan. Meninggal suami, pencarian istri tidak dihitung sebagai harta gono gini. Itu dalam syariat. Ya. Jadi ini persoalan masalah ini. Istilah harta gono gini tidak ada dalam syariat kita.
istilah harta gono-guni itu BW, peninggalan Belanda, hukum Barat, dipakai, diadopsi, dikompilasi hukum Islam. Kompilasi itu Impres, Instruksi Presiden tahun 1991. Ya, itulah yang dipakai. Kalau undang-undang nggak ada, kalau wakaf sudah ada undang-undang. Tapi kalau terkait dengan pembagian harta warisan belum ada undang-undangnya. Maka merujuk kepada Impres, merujuk kepada kompilasi. Ya. Jadi ini ada pertentangan. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada istilah harta gono gini di dalam syariat. Itu hukum BW, hukum hukum peninggalan Belanda. Kemudian apa lagi? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi masalah hari ini tadi bahwa ada juga kesepakatan para pihak ahli waris membagi harta sesuai dengan kesepakatan, kerelaan, atau menggunakan hukum adat. Laki perempuan dibagi sama. Wa may ya'sillah, kata Allah, wa may ya'sillah wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Ya. Siapa yang menentang hukum Allah, melanggar batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan, yudkhilhu nara khalidan fiha, maka dimasukkan ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh masalah bagi harta sesuai dengan kesepakatan, atau bagi harta sama laki dan perempuan dibagi sama. Itu menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang menentang hukum Allah, wa may ya'sillaha wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara, akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha wa lahum adzabun muhin, dan kekal selama-lamanya. Jadi jangan anggap enteng ini, ya. Jadi nggak ada istilah sepakat antarodin, kami pokoknya rela, kami pokoknya terima, kami pokoknya setuju, sepakat kalau harta ini dibagi sama, laki-laki perempuan bagian sama. Menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Yudkhilhu nara, masuk ke dalam neraka. Ya, karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, lirijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabin. Bagian laki-laki itu setengah bagian perempuan, satu setengah bagian perempuan, ya, satu bagian laki-laki, setengah bagian perempuan. Ya, jadi tidak boleh dilanggar nih. Ibu-ibu ingat, jangan karena ambisi, karena hawa nafsu, ya, sepakat pula harta itu dibagi sama, menentang hukum Allah, walaupun antarodin. Ulama-ulama fikih, ya, sering memberikan ilustrasi. Kalau ada orang yang dia bagi harta itu sama bahagiannya laki dan perempuan, dan dengan alasan antarodin minkum, masing-masing ridho, rela, itu sama seperti orang yang berzina laki dan perempuan. Ketika ditanya, kenapa kalian berzina? Ya, kami suka sama suka, rela sama rela. Itu hukumnya. Ya, gimana orang berzina suka sama suka? Ya, tak ada istilah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh kita anggap enteng. Pembagian harta itu tidak boleh dibagi secara rata, sama. Laki dan perempuan itu pembagiannya berbeda, ya. Harta almarhum dikuasai istri. Nah, itu yang terjadi hari ini. Kenapa tidak dibagi hartanya? Istri merasa haknya lebih besar daripada anak-anaknya, padahal bagian istri hanya 1/8. Kalau dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ya, anaknya ada laki ada perempuan, anak laki dan perempuan itu kalau bertemu, mereka itu asobah. Asobah itu apa? Asobah itu orang yang bisa menghabiskan semua harta, ya. Nah, itu dia persoalannya. Si ibu meninggal dunia, ayahnya, istrinya masih ada, anaknya ada 2, laki dan perempuan, hartanya 5 miliar. Misal, harta suami 5 miliar. Berapa bagian istri? Bagian istri 1/8. Atau yang lebih enak misalnya, harta suami 8 miliar. Biar enak bagi ya. Berapa bagian istri? 1/8-nya, 1 miliar. 7 miliar bagi habis semuanya sama anak laki dan perempuan. Anak perempuan setengah dari anak laki-laki.
Itu dia. Jadi kalau 8 miliar sisa 7 miliar. 7 miliar dibagi berapa? Dibagi 3 bagian. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Habis semuanya. Ya, itulah kenapa orang kalau punya anak laki-laki dia merasa bersyukur, merasa senang karena dapat menghabiskan harta. Tapi kalau anaknya perempuan semua, 15 anaknya perempuan semua, nggak bisa menghabiskan harta. Ya, ibu hanya mendapatkan 1/8 atau ayah dapatkan 1/4, selebihnya 2/3 diambil oleh anak-anak perempuan, 2/3 bagian. Berapa anak perempuannya? 10. 2/3 harta ambil kasih anak perempuan, bagi 10. Lebihnya kemana? Lebihnya kepada saudara kandung ayahnya yang meninggal, saudara kandung ibunya yang meninggal. Kalau saudara kandung itu ada laki dan perempuan, sisanya habis diambil saudara kandung. Wah, itu dia. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi istri itu tidak boleh menguasai harta suami karena bagian istri itu kecil dalam syariat, ya. Kenapa kecil? Ya dia kalau mau banyak lagi, ya silahkan tunggu dilamar lagi, biar dapat suami baru, biar dapat harta lagi, ya. Nah, kalau suami dia harus banyak bagiannya karena dia laki-laki itu bertanggung jawab pada kehidupan keluarganya. Ada kesalahan lagi di antara kita membagi harta ketika masih hidup. Tidak ada konsep Islam membagi harta masih hidup. Nggak ada. Dalam istilah mawaris, ilmu mawaris ini kan ilmu yang paling agung, paling mulia. Bahkan disebutkan bahwa ilmu faraidah nisful ilmi. Ilmu faraid, ilmu tentang membagi harta warisan itu setengah dari semua ilmu yang kita pelajari. Itu kata dia, ya. Yunsawun nasa, banyak manusia melupakan ilmu ini. Kata Nabi, di antara ilmu yang paling banyak dilupakan manusia adalah ilmu tentang masalah faraid, pembagian harta. Selanjutnya Nabi mengatakan awwalu yunza'u minal ilmi. Di antara semua ilmu yang ada di muka bumi ini, yang pertama akan diangkat Allah adalah ilmu tentang warisan, mawaris. Nah, banyak yang tidak menguasai persoalan warisan, ya. Anak tiri bisa menggugat, anak angkat bisa menggugat, ya kan? Harta bersama. Coba bayangkan kalau berlaku harta bersama. Harta gono gini. Harta suami, harta istri, harta syarikat. Kalau ini terjadi, kalau istri masih 1, mungkin masih aman baginya. Jadi kalau coba istrinya 4, berlaku harta gono gini, macam mana itu? Ya. Jadi ini persoalan, makanya tidak ada istilah harta gono gini. Ya, dan tidak boleh membagi harta warisan ketika masih hidup. Masih hidup itu bukan harta warisan namanya. Kalau masih hidup namanya hibah, ya, atau hadiah. Ini ada kasus bapak ibunya cerai, anaknya nuntut harta. Bapak sama ibu kan udah cerai, mana harta kami? Kan ada harta warisan untuk kami. Belum mati bapaknya, baru cerai udah minta harta warisan. Ya. Tidak ada istilah harta warisan kalau ayah emaknya bercerai. Mana ada harta warisan? Tunggulah mati salah satu. Mati dia. Ya. Jadi tidak boleh ditunda pembagian harta Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kata ulama, membagi harta warisan itu sama seperti qada'ud dain idza wajabat. Membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Enggak boleh ditunda-tunda. Bagi harta warisan harus cepat dibagi, tak boleh ditunda-tunda. Masih ada ibu, ya, nggak enak dengan ibu. Inilah persoalan. Ya. Tapi walaupun begitu, di fatwa MPU Aceh, kalau sepakat seluruh ahli waris boleh-boleh saja. Ya, kalau sepakat. Yang jadi masalah ada satu yang nggak sepakat. Yang maaf, yang lebih parah lagi nih ya. Maaf, ini banyak nih kejadian. Kalau ayahnya berwasiat atau ibunya berwasiat, ayah kalau meninggal dunia, kalian ingat nih ya pesan ayah, ini rumah ini jangan sekali-sekali kalian jual. Siapa yang susah tinggal di sini. Ya, itu ada orang tua gitu modelnya. Ya, wasiatnya sebelum meninggal dunia, rumah tak boleh dibagi. Ya.
Nah, ada saudara-saudara kalian keluarga kita nih yang susah tinggal di sini. Kalau susah semua, ya. Kamar 3, yang susah 6 keluarga. Kemana pula mau tinggal 6 keluarga? Ya kan? Nah. Atau kalau kaya semua nggak ada yang tinggal di situ, mubazir. Ya kan? Jadi ini persoalannya. Menunda-nunda harta dibagi pasti bakal jadi masalah. Ya. Nah, banyak nih kasusnya. Di keluarga saya pun ada. Karena nunda-nunda harta bagi jadi masalah besar. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tadi termasuk juga orang yang tidak terdaftar sebagai zawil furud, tidak terdaftar sebagai ahli waris, nuntut hak. Tadi misalnya anak angkat, anak tiri, ya, mantan istri, nuntut. Mana istilah nuntut? Waktu cerai kan dah bagi, ini udah jadi mantan masih nuntut lagi. Mana bisa nuntut lagi? Ya. Udah cerai, udah dibagi, udah selesai. Ya. Kemudian ada ahli waris yang terhijab, terhalang, nggak dapat, nggak bisa nuntut dia. Ada anak laki, anak perempuan, pakcik nggak bisa dapat, om, tante nggak dapat, tapi nuntut juga. Mana ada haknya kalau ada anak laki, anak perempuan. Itulah untungnya kalau ada anak laki, anak perempuan. Tapi hari ini zalim, saya katakan tadi ya, mohon maaf, karena tidak ada pembagian harta warisan ketika masih hidup. Karena anaknya perempuan, takut dia adik kandungnya, kakak kandungnya dapatkan harta, ketika masih hidup dihibahkannya semua sama anak perempuannya. Ada juga yang gitu, ya kan? Tujuannya supaya kalau dia meninggal nggak bisa dituntut lagi, omnya, pakciknya, uaknya nggak bisa nuntut lagi. Kenapa? Karena semua sudah dihibahkan kepada anak perempuannya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini terjadi. Ya. Kemudian lagi nih yang paling penting nih. Ini masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Daripada intinya adalah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin berikan solusi. Kalau ada wasiat, ya. Wasiat misalnya begini wasiatnya, kalau ayahnya berpesan, kalau ayah nanti meninggal dunia, tolonglah kalian akur-akur, tolonglah kalian bagi harta ini tanpa ada ribut cekcok. Ayah minta kalian bagi semua harta ayah secara rata, misalnya kan. Kan banyak nih kan, pokoknya bagian perempuan laki-laki sama saja, jangan pisahkan. Ini bagaimana nih antara wasiat dengan mengamalkan syariat? Ya. Apakah wasiat ditunaikan, syariat diabaikan? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi tak boleh kita mengedepankan wasiat yang wasiat itu menentang syariat Allah, tak boleh. Kalau menentang tak boleh diamalkan. Tapi supaya kita enggak merasa berdosa karena ini wasiat, ada caranya. Bagaimana caranya? Meninggal ayah, ya, ayah sudah wasiat harta dibagi sama, kumpulkan semua keluarga, adik, abang, kakak yang termasuk ashabul furud, yang ada bagian-bagiannya. Ahli waris kumpulkan. Jadi satu orang berbicara, ayah berwasiat supaya harta dibagi sama, kakak dengan kita laki-laki sama, tapi kita tidak boleh menentang hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang menentang hukum Allah, yudkhilhu nara, maka dimasukkan dalam neraka, khalidan fiha, bahkan kekal. Saya nggak mau nanti kita kekal masuk neraka. Bagaimana caranya? Bagi dulu berdasarkan ketentuan syariat. Abang 2 bagian, kakak 1 bagian, adik perempuan 1 bagian, bagi. Dibagi, udah masing-masing terima, udah terima semua, sudah oke. Okay. Sepakat kita mengamalkan fatwa ayah, sepakat kita mengamalkan wasiat ayah, sepakat. Oke, kalau begitu kumpulkan balik. Udah terima, mau nggak? Atau secara keikhlasan, udah bagian saya kasih, ya. Bagian si abang 2 bagian dikuranginya, kasih adiknya perempuan. Bagian yang laki-laki kuranginya, kasih kakaknya perempuan. Itu
Kalau mau diamalkan sesudah dibagi berdasarkan syariat, berarti syariat Allah tidak dilanggar, wasiat pun bisa ditunaikan. Nah, caranya bagi dulu menurut hukum syariat. Nah, udah dibagi, abang 2 bagian, kakak 1 bagian dibagi. Dah, sepakat nih bang, adik-adik yang laki-laki sepakat nih kita bagi sama-sama kakak sama adik perempuan, sepakat. Oke, store. Masing-masing. Masih, untuk kakak berapa? Aman. Syariat dijalankan, wasiat pun ditunaikan. Takutnya udah terima, banyak nih. Ya, kan? Rasanya kan dibagi berat juga. Apalagi istri model kompor Rinnai. Kompor. Ya kan? Bang, pikir masa depan bang. Belum tentu kita selamanya ada duit bang. Masuk kompor Rinnai. Ya kan? Jadi jangan abang terpengaruh. Kakak itu ada lakinya, ada anaknya. Ngapain pula kita mikirkan kakak? Anak kita ke depan macam mana? Mulai dapat kompor, ya kan? Kompornya mantap pula tuh, sumbu 45, 60, sumbu 60, panas, ya? Tak mau dia, wasiat tak ditunaikan. Berdosakah tak menunaikan wasiat? Tak berdosa, ya, karena wasiat yang menentang syariat boleh tidak diamalkan, ya. Wasiat yang menentang syariat boleh tak diamalkan, ya. Ayahnya berwasiat, kalau ayah meninggal dunia, 1/3 harta ayah nih kasihkan sama adik tiri kau, 1/3, karena wasiat kan tidak boleh lebih 1/3. Dan wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Anak kandung tak boleh terima wasiat. Yang terima wasiat siapa? Anak tiri, anak angkat, ibnul mula'anah, anak zina, anak terlaknat, jadi perbuatan terlaknat. Ibu angkat, mertua, menantu, itu boleh dapat wasiat. Ya. Tapi anak kandung tidak boleh menerima wasiat. Ketika dia berwasiat untuk anak tirinya 1/3 bagian dari wasiat, ternyata 1/3 itu telah menjadikan ahli waris ashabul furud banyak kehilangan haknya. Itu bisa saja tidak diamalkan. Sepakat ahli warisnya, tak boleh 1/3. Harta ayah 1 miliar. Wah, total harta ayah 1 miliar. 1/3 untuk anak tiri 300 sekian juta. Sisanya bagi anak kandung. Anak kandung 13. Ya. Kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki. Anak kandung 13. Anak tiri 1 bagian 1/3 300 juta. 600 sekian juta bagi 13. Kata ahli warisnya, tak betul ayahnya. Masa bagian anak kandungnya lebih kecil daripada anak tiri 1/3-nya? Kita kurangi lagi. Boleh aja. Ya. Nah, jadi 1/3 diambil, hak ibu tambah kecil, bagian istri tambah kecil. Ibu kandung masih hidup jadi kecil, ayah kandung masih hidup. Karena ayah kandung, ibu kandung tak bisa terhijab. Walaupun ada anak kandung, ayah kandung, ibu kandung tidak bisa dihijab. Ya, jangan pula gara-gara wasiat sama anak tiri, ibu kandung, ayah kandung, istri, anak kandung kecil kali bagiannya. Berkeberatanlah ahli waris, tak bisa wasiatnya. Kenapa ayah wasiatkan 1/3 sementara hartanya tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan? Atau jangan-jangan ayah ini diwasiatkannya sama anak tiri. Ketika sudah anak tiri ngambil, sisa harta yang 2/3 ada utang lagi ayah. Giliran utang anak kandung nanggung. Tak bisa ini, tak bisa. Anak tiri tak bisa ambil. Ayah punya banyak utang, bayar utang dulu. Jangan ambil 1/3. Nah, itu dia kan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, pertama saya ingin katakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi juga jelaskan bahwa innama amwalakum wa auladakum fitnah. Sungguhnya hartamu, anakmu itu fitnah. Harta itu fitnah, ujian. Ya, ujian. Jangankan sama orang lain, anak kandung pun kadang-kadang dia mau membunuh ibu kandung, ayah kandungnya hanya karena harta. Anak kandung, ya, hanya karena mau dapatkan harta. Makanya syariat kita, kenapa sampai ada syariat mengatakan wa may yaqtul, siapa yang membunuh, ya, membunuh, sengaja membunuh atau merencanakan membunuh, ya, ayah atau ibu, maka kemudian dapat dibuktikan bahwa dia membunuh, maka dibatalkanlah hak warisannya. Haram anak kandung mendapatkan harta karena telah membunuh ayah dan ibu kandungnya. Nah, salah satu, atau ada upaya bisa dibuktikan, upaya untuk membunuh ibu kandung, ya, itu bisa dihilangkan haknya, hak hartanya. Untuk meyakinkan ini bukan perkara mudah, ya. Apa yang ada di pikiran kita belum tentu, ya, bisa mudah diserap oleh saudara kita, apalagi sudah dihantui dengan dihantui dengan nafsu untuk menguasai harta. Sulit. Bagaimana cara mendakwahkannya? Tapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala punya cara, punya strategi untuk mendakwahkannya. Bagaimana caranya? Misalnya salah satunya menghadirkan orang-orang yang dia segani, yang dia hormati, yang dia muliakan, yang dia takuti, ya, atau yang dia sayangi, ya. Maaf ya, saya berikan satu contoh saja. Saya punya kawan, memang sulit kali dakwahkan. Bahkan keluarga sulit untuk kita dakwahkan. Kita suruh sholat nggak mau sholat. Gimana caranya nih? Memang nggak bisa. Dengan cara lembut nggak bisa, kasar nggak bisa, ditakuti pun nggak bisa. Nggak lama lagi kita mati tanam, apa takut? Enak aja dia bilang dia. Macam kata siwak labu, ya kan? Mati tanam, apa takut? Katanya pula kan? Jadi yang gitu. Ya, jadi ternyata karena Allah itu sang pemilik hidayah, tidak akan pernah menginginkan hambanya putus asa. Ketika anaknya sudah mau menikah, disitulah jatuh hidayah Allah itu sama dia, ya kan? Kata anaknya, ayah, saya mau menikah, saya anak paling tua, perempuan, saya tidak mau menikah kalau ayah wali saya. Mak, pukulan berat nih kan, ya. Dan anak itu sudah konsultasi sama saya, Pak, kebetulan saya termasuk dosen dia waktu itu, boleh nggak kalau saya bikin gini? Ayah saya nggak sholat. Saya tahu ayah kamu sebenarnya, ya. Kalau saya bikin gitu gimana Pak? Bukan tujuannya untuk apa, tapi tujuannya untuk mendakwahkannya supaya ayah saya tobat. Boleh, bikin, dibikinnya. Saya berencana menikah ayah tanggal sekian, tapi saya nggak mau ayah sebagai wali nikah saya. Oh, terdiam ayah. Aku yang kasih kau makan, aku yang mencukupkan kebutuhanmu.
kebutuhan kau, kuliah kau aku yang cukupkan. Kau mau menikah sekarang kau nggak mau ayah jadi walinya. Ya, saya nggak mau. Saya takut berdosa. Saya takut nikah saya tidak sah. Saya berzina sama suami saya. Kenapa kau bilang begitu? Karena ayah tidak sholat. Wah, rupanya hidayah Allah itu datang dengan asbab anaknya, dengan asbab peristiwa-peristiwa. Ya, kadang-kadang begitu Allah itu datangkan asbab hidayah dengan sebab peristiwa, kejadian-kejadian. Ya, nah, jadi walaupun ada juga Allah sudah di Al-Quran itu Allah sudah sebutkan, ya karakter orang kafir itu sudah ada di dalam diri manusia, sehingga dikhatamkan Allah hatinya. Ada, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ada juga orang Islam tapi sudah Allah khatamkan, tutup pintu hati. Ya, na'udzubillah. Jadi pada intinya memang mendakwahkan itu sulit, tidak mudah, tapi percayalah Allah itu, ya, coba lihat kalau Allah berkehendak. Fir'aun yang begitu dahsyatnya dosanya, kejahatannya, tapi di akhir-akhir hayatnya menyesal juga dia, Fir'aun. Jadi setiap manusia yang mau meninggal dunia pasti menyesal. Ayat Al-Quran mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu menunjukkan setiap orang yang mati pasti menyesal. Jangankan orang jahat, orang baik pun menyesal. Kita pernah dengar kisah ada orang yang dia tidak pernah tinggal berjamaah sholat. Ketika dia tidak ke masjid, Nabi tanya, mana si Fulan? Kenapa enggak ke masjid? Tidak tahu ya Rasulullah. Dia tidak pernah tidak ke masjid. Kemudian Rasul datangi. Apa yang Bapak Ibu tahu? Apa yang terjadi dalam kisah ini? Ternyata saya lupa namanya. Laki-laki ini tidak ke masjid karena dia meninggal dunia. Sudah, sahabat ya. Sa'ban ya, Sa'ban. Oh ya, Sa'ban meninggal dunia, ya. Sehingga Nabi datangi rumahnya, Bapak Ibu, rumahnya dengan masjid itu jarak perjalanan 3 jam. Tapi dia selama berjamaah ke masjid nggak pernah terlambat, nggak pernah masbuk. Jaraknya perjalanan dari rumah ke masjid 3 jam tapi nggak pernah masbuk. Itu Sa'ban. Meninggal dunia, jadi ke masjid tidak ke masjid cuma satu alasannya, karena meninggal dunia. Tapi ketika dia meninggal dunia, ya istrinya ditanya sama Rasulullah, ya, aku mendengar suamiku berkata ketika dia sudah meninggal dunia, ini orang baik, orang yang nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Nabi catat dia sebagai orang baik, tapi tetap dia di akhir kalamnya dia menyesal. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baik? Kenapa bukan yang baru? Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku tadi meninggal dunia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa? Begitu dia. Kata Rasulullah, suamimu itu menyesal ketika meninggal dunia. Kenapa? Pertama, dia menyesal karena ketika sudah diperlihatkan pahalanya, pahala dia ke masjid, itu jarak dari rumahnya ke masjid pahalanya banyak kali. Kenapa? Dia bilang, kenapa tidak lebih jauh dari ini rumahku dari masjid supaya pahalanya lebih banyak. Itu orang baik menyesal mati. Ya. Kenapa bukan yang baru? Dia pernah memberikan sedekah pakaian bekas dia. Ternyata pakaian bekas yang dia berikan itu pahalanya besar kali. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu, pahala sedekah yang besar itu bukan pahala karena baju baru. Yang bekas itu yang paling hebat. Yang dia butuh tapi dia berikan kepada orang lain. Dia butuh dia berikan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana khassasa. Walaupun susah dia kasih. Itu pahala yang besar. Tapi dia menyesal. Kenapa Allah tidak kasih yang baru saja? Begitulah dia. Orang baik saja menyesal ketika meninggal dunia. Nah, itulah sebabnya syariat kita melarang. Ada orang yang meninggal dunia mati bunuh diri, tak boleh tidak disolatkan. Walaupun syariatnya mengatakan orang yang mati bunuh diri adalah orang yang dalam keadaan kafir atau orang yang putus asa. La tayasu min rahmatillah wa may yasu min rahmatillah fa ulaika humul kafirun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Orang yang mati putus asa, matinya kafir. Tak usah solatkan. Kan begitu syariatnya. Tapi tetap tidak boleh. Tetap saja. Kenapa? Karena kemungkinan besar orang yang mati bunuh diri itu ada penyesalan ketika dia meninggal dunia. Ketika nyawanya sudah tenggorokan, ada penyesalan. Maka dilarang juga kita hari ini tidak menyolatkan. Sama seperti ada orang meninggal dunia di masa Nabi punya hutang, Nabi nggak solatkan. Itu hanya untuk Nabi, nggak berlaku untuk kita.
Jangan gara-gara orang mati punya utang kalian sholatkan, aku nggak mau sholatkan. Itu untuk Nabi saja, kita nggak. Nah, ya. Jadi ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Oh ya, dua. Ya. Baik, terima kasih. 3. Oh, 2. Oh, ya. Baik. Ada dua pertanyaan di sini. Ada pertanyaan ini, pertanyaan ini baik. Pertama, harta kakek. Ini kakek siapa? Kakek ini kakek ayah atau kakek ibu nasabnya, ya. Kalau kakek ayah berarti yang dapat harta hanyalah ayah, ya. Ya, jadi ibu nggak dapat. Ya. Oh ya. Untuk ibu. Baik. Bisa. Oh, tidak. Itu yang tadi saya maksudkan. Tidak ada harta gonogini, tidak ada harta syarikat dalam Islam. Dalam fikih nggak ada syarikat. Jadi kalau seandainya si ibu dapat harta dari ayahnya atau kakek atau nenek, maka harta itu mutlak milik ibunya. Tidak ada sedikit pun milik ayahnya, suaminya. Tapi kalau nanti meninggal dunia, itu dia kan, meninggal nanti ini ibunya, maka suaminya dapat, ayah dapat. Istri meninggal, suami kan dapat. Tapi kalau masih hidup, suami nggak boleh minta bagian. Kalau seandainya suami meninggal dunia, suami punya utang kan? Apakah boleh dijual? Tergantung, mau nggak istrinya jual, ya kan? Nah, mau nggak? Nah, memang kewajiban membayar hutang itu tertumpu pada ahli waris, tertumpu, ya. Kewajiban pada ahli waris. Berarti kalau meninggal suami kan istri ahli waris. Tapi sebetulnya hutang itu kewajiban bayar itu terlebih dahulu dari harta suami. Harta almarhum dulu, jangan harta si istri. Harta almarhum ada nggak? Ada. Tapi kalau dibayar hutang semuanya, ahli waris nggak dapat, apa boleh buat? Ahli waris memang tak dapat sama sekali. Zong, ya kan? Bahkan ada ahli waris itu jangankan zong, bisa-bisa dia pun nombok. Nah. Baik. Kemudian hari ini memang ini banyak kajian-kajian ya tentang masalah mawaris ini, banyak sekali kajian-kajian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, yang memang perlu kita pahami supaya tidak melanggar hukum Allah, baik cara membaginya, baik terkait dengan masalah bagian-bagiannya. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita. 1 rupiah pun yang kita ambil bukan hak kita, baik itu harta warisan atau piutang yang kita pinjam dari ayah kita tidak kita bayar, itu akan menjadi tuntutan di akhirat. Yang sifatnya pinjam tetap dibayar, walaupun pinjam supaya ya, antara anak dengan ayah, itu merupakan harta warisan bersama keluarga yang lain. Ini penting untuk kita paham. Ya, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, memang begitulah kehidupan ini, tidak pernah berhenti dari persoalan, apalagi terkait masalah harta, ya pasti akan banyak masalah. Di samping masalah yang lain, Tamyang ini banyak masalah. Itu sekarang ini yang sedang hangat masalah ayam jago. Tuh, patung ayam jago itu sudah kita rumuskan, ya. Itu sudah kita siapkan fatwanya. Banyak bagaimana hukum membuat patung, ya, patung binatang, hukumnya sudah keluar fatwanya. Ya, banyak persoalan-persoalan. Mudah-mudahan kita tidak lari daripada ketentuan syariat Allah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa nasta'inu billahi liqa'i fi amanillah. Al-kamalu lillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.